Halo Bray, kenalin nama gue Rizky. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah alur film horor yang berjudul Sewu Dino tahun 2023. Oh iya, di sini Mimin akan menjelaskan filmnya dengan singkat aja ya. Karena mungkin kalian sudah nonton film ini, dan buat yang belum nonton, semoga kalian enjoy ya. So, persiapkan cemilan dan juga pendengaran kalian, konsentrasi, dan ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita melihat dua orang pembantu yang sedang menjalankan sebuah ritual di sebuah rumah. Terlihat mereka pun diharuskan untuk melaksanakan sebuah ritual yang bernama Basusedo. Namun sayang, di tengah berjalannya ritual berlangsung, kedua pembantu itu pun malah dibuat auto rewas setengah edan. Ketika melihat sosok bernama Della yang malah bangkit dan langsung menyerang mereka. Dan dengan adanya hal tersebut, maka film pun baru dimulai. Kemudian, scene memperlihatkan seorang wanita cantik yang mirip Mikha Tambayong. Wanita tersebut bernama Sri. Dirinya yang hidup miskin, ditambah lagi kondisi ayahnya yang sedang sakit-sakitan, dirinya pun berencana untuk melamar sebuah pekerjaan menjadi seorang pembantu. Iki Sri, cobaan tak? Iki yang buat keluarga Atmojo ikut tak? Oh. Di sana Sri pun bermaksud untuk melamar pekerjaan di sebuah rumah orang kaya yang bernama Keluarga Atmojo. Dan dengan bantuan Pak Produser, alhasil di sana Sri pun berhasil diterima melewati jalur orang dalam. Oh alah, Sri, sungguh beruntung sekali ya kamu ini. Mbak namanya siapa? Sri, Mbak. Sri yang diterima, dirinya pun akhirnya dipertemukan dengan empunya rumah yang bernama Mbah Karsa. Dan betapa nggak gibriknya si Sri ketika melihat sosok Mbah Karsa yang memiliki buduk seawak-awak. Di sana Sri yang sudah terlanjur masuk akhirnya tidak bisa keluar lagi, Bray. Dan parahnya, Sri yang sudah kadung malah harus memandikan punggung penuh buduk milik Mbah Karsa. Astagfirullahalazim, geleh sekali. Ini perjanjian kita, tugas. Kamu tidak boleh mengkhianati. Basuh aku dengan air ini. Singkat cerita, Sri yang terbangun dari pingsan, dirinya pun rupanya tidak sendiri, Bray. Di dalam rumah ini, rupanya Sri akan bekerja dengan dua orang wanita lainnya yang bernama Erna dan juga Dini. Dan terlihat sebagai wujud janji mereka kepada Mbah Karsa, secara tiba-tiba muncul sebuah tanda aneh tepat di pergelangan tangan mereka. Tanda apakah itu? Apakah itu segel Orochimaru? Entahlah, hanya Mega-chan yang tahu. Ngono, Mbak. Aku Sri. Gak usah mbak, wong umure podo. Pada keesokan harinya, Sri dan yang lainnya diantarkan oleh supir pribadi keluarga Atmojo yang bernama Mas Sugik. Terlihat mereka pun diantarkan ke sebuah gubuk tua yang terletak di tengah hutan. Di sana sejenak mereka pun merasa aneh akan hal tersebut. Kan mereka ini akan melamar menjadi pembantu ya? Kok malah dibawa ke tengah hutan sih? Begitu kira-kira ucapan mereka. Dan tidak hanya Mas Sugik, di dalam gubuk itu terdapat seorang kakek tua yang bernama Mbah Tamin. Di sana dirinya pun menjelaskan bahwa Sri, Erna, dan juga Dini akan menjaga seorang wanita muda yang kerasukan santet bernama Della. Iku Della Atmojo, putune Mbah Karsa Atmojo. Di sana mereka pun diharuskan untuk melakukan ritual Basusedo sama seperti yang kita lihat di awal film.
Simbah pun menambahkan bahwa Dela ini rupanya terkena santet tingkat tinggi yang bernama Sengar Turih. Dan lagi, Sri dan yang lainnya harus menjaga Dela di dalam gubuk itu hingga hari ke-1000. Yang rupanya hanya tersisa 3 hari lagi, Bray. Mendengar hal tersebut, pada awalnya mereka pun tidak terlalu keberatan, Bray. Namun di saat hal ini terjadi, Jalanlah ke arah keranda dari kaki kiri. Jangan membuka keran. Menungsoing Menungsoing terah akor sehaku Yesus. ibu akor aku nggak Iku sebab ana perempuan. secara ujuk-ujuk Dela yang kerasukan Sengar Turih malah menggigit tangan Dini dengan sangat brutal. Dan melihat kejadian itu, sontak Sri dan Erna pun berusaha untuk meng-cancel pekerjaan itu dan kabur dari sana. Namun sayang, Bray, mereka yang berusaha kabur rupanya malah harus pingsan di tengah jalan. Karena rupanya tempat tersebut telah disegel oleh 3 payung mayit yang menghadang jalan mereka. Dan mau tidak mau, alhasil Sri, Erna, dan Dini pun harus melaksanakan perintah mengerikan itu hingga hari ke-1000 atau Sewu Dino. Minum dulu. Kalian pingsan. Terus mendingan. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat di malam ke-998, Sri yang hendak tertidur, dirinya malah bermimpi diserang oleh pria misterius di sebuah ladang tebu yang sangat luas. Dan saking kagetnya si Sri, dirinya yang terbangun sontak dibuat rewas ketika secara tiba-tiba malah memegang daun tebu sama persis dengan kejadian mimpi yang Sri alami. Apakah itu genjutsu? Kita lanjut dulu. Kamu lihat gak orangnya? Gak, aku berbangun. Pada sore harinya, akhirnya mereka pun harus memulai ritual basuh sedo untuk pertama kalinya. Dan kali ini, si Sri lah yang mendapatkan giliran, Bray. Pada awalnya, si Sri pun terlihat sangat berusaha sekali untuk tetap santuy. Namun sejenak, dirinya pun dibuat auto ngagibrik seawak-awak ketika mendengar suara Dela yang tiba-tiba memanggilnya. Ditambah lagi, radio serta lilin pun malah tiba-tiba tidak berfungsi, yang menambah ketegangan pun semakin intens, Bray. Kemudian ke bagian perut. Terlihat sosok Sengar Turih yang melayang bagaikan kuyang di dalam kegelapan. Sri yang terpojok, alhasil dirinya pun berhasil ditarik keluar dan berhasil diselamatkan oleh Erna dan juga Dini. Untung saja nggak jadi di mukbang ya kamu, Sri. Di malam selanjutnya, tepatnya di malam 999, Sri yang tertidur, dirinya pun kembali mendapatkan mimpi aneh sama seperti pada malam sebelumnya. Dan untung saja, untuk kesekian kalinya, Sri pun kembali berhasil selamat dari mimpi itu. Di pagi harinya, Sri yang selalu mendapatkan mimpi aneh, dirinya pun berusaha bercerita kepada Mbah Tamin. Dan mendengar hal tersebut, sontak dirinya pun dibuat rewas dengan pernyataan Sri. Namun sayang, di sini terdapat keanehan, Bray, yang dimana Mbah Tamin seolah-olah menutupi kebenaran akan hal itu kepada Sri. Cukup aneh juga ya. masih rusak. Pada malam hari ke-1000, Sri, Erna, dan Dini, mereka pun seperti biasa berusaha untuk melakukan ritual basuh sedo sebelum maghrib menjelang.
Namun sayang Bray, pada kali ini masalah pun perlahan mulai mengganggu mereka. Dimulai dari tragedi ember bocor hingga sosok Della yang tiba-tiba menghilang membuat mereka pun autodepresi setengah edan. Sadar akan hal tersebut, mereka yang panik berusaha untuk mencari Della dari luar rumah. Mengingat bahwa Della tidak akan jauh pergi karena adanya pembatas gaib yang menghalangi wilayah ini, Bray. Di sana mereka pun berpencar satu sama lain. Namun di saat Dini sedang memeriksa pembatas gaib, tiba-tiba dirinya pun malah digaplok oleh orang misterius. Kira-kira siapakah itu? Apakah itu Mega-chan? Kita lanjut dulu. Kemudian scene berpindah. Di sana terlihat Sri yang sedang memeriksa pembatas gaib, dirinya malah diserang secara ujuk-ujuk oleh sosok Della. Untungnya Mbah Tamin yang datang, dirinya berhasil menyelamatkan Sri dari serangan Della. Namun sayang Bray, Mbah Tamin yang lengah, dirinya pun secara tiba-tiba malah ditikam dari belakang oleh Erna. Oh alah, Erna. Rupanya selama ini Erna adalah impostor Bray. Dan rupanya dirinya lah yang membuat ember bocor dan mensabotase ritual Basusedo. Hal ini rupanya bukan tanpa alasan Bray. Dirinya yang disuruh oleh suaminya yang bernama Sabdo Kunchoro rupanya memiliki dendam kepada keluarga Atmojo. Yang pada akhirnya mereka pun saling kirim santet yang membuat keluarga Kunchoro pun mati satu persatu. Sedangkan di keluarga Atmojo hanya tersisa Della lah yang bertahan dari santet itu. Ini harus aku lakukan, Sri. Di sana Erna yang sudah depresi, dirinya berusaha untuk menghabisi Sri. Namun sayang, karena Sri memiliki kartu as dan dirinya adalah lakon di film ini, alhasil dirinya pun berhasil mendorong Erna yang membuatnya pun auto log out seketika. Singkat cerita, di penghujung film, Sri akhirnya diperintahkan untuk menyelamatkan Della di alam gaib. Dan dengan tuntunan dari Mbah Tamin, dirinya pun dibekali pisau sakti yang akan dia gunakan untuk melawan Sabdo Kunchoro di alam gaib. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Sri yang jago teleport alhasil berhasil berpindah ke alam gaib. Sri, Di sana dirinya pun bertarung dan mengorbankan nyawanya hanya untuk ABG labil yaitu Neng Della. Sedangkan di dunia nyata, sosok Sengar Turih rupanya berhasil masuk ke jasad Della yang langsung membuat keributan selayaknya ormas di acara hajat. Namun dengan berkat kegigihan dari Sri, alhasil dirinya pun berhasil menyelamatkan Sukma Della dan membawanya kembali ke dunia nyata. Sedangkan Sabdo Kunchoro akhirnya harus modar oleh santetnya sendiri yaitu Sengar Turih. Kurang ajar! Di akhir film, Sri pun akhirnya ditawari uang 10 juta sebagai imbalan hasil kerja kerasnya. Namun sayangnya, dirinya pun akhirnya menolak uang itu untuk keselamatannya. Dan dengan adanya hal tersebut, alhasil film pun akhirnya tamat, bray.
Dan oke guys, itulah review singkat dari film Sewu Dino tahun 2023. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 6,1. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocoklah dikasih nilai 6,1 juga, Bray. Karena jujur, dari film ini kita akan diajarkan bahwa uang itu bukan segalanya. Tapi, segalanya butuh uang, Bray. Oh iya, di sini Mimin saranin agar kalian semua nonton full film ini di situs nonton kesayangan kalian ya. Dan mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir Mimin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.